boleh ditahan dan boleh dihukum penjara. Sama penegak hukumnya. Ingat, Nunung itu salah. Dan berdasarkan undang-undang narkotika dikategorikan sebagai penjahat, penyalahguna narkoba. Tapi sesungguhnya dia nggak jahat. Iya kan? Dia tidak punya niat jahat, dia mengkonsumsi karena kebutuhan sakitnya. Jadi niat jahat itu mainstreamnya dia nggak punya. Kalau dia dihukum sebagai penjahat, kasihan. Dan kita semua yang rugi. Itu yang saya perjuangkan. Kalau itu sudah selesai, saya akan menikmati pensiun saya. Pasiennya begitu. Artinya tidak banyak. Coba bayangkan sekarang ini ada 5 juta orang yang direhabilitasi cuma nggak sampai 2.000. Kapan selesainya? Padahal itu tugas kita semua untuk merehabilitasi seluruh penyalahguna. Kalau penyalahguna itu sudah direhabilitasi semua, tidak ada lagi pengedar ke Indonesia. Meskipun, ya kan? Tidak ada lagi. Karena peredaran itu ada karena ada penyalahguna. Jangan dibalik loh ya. Pikiran kita kan dibalik kadang-kadang. Undang-undang narkotika itu tidak bisa dibalik. Penyalahguna harus ditangani lebih dulu. Ini membedakan penyalahguna dan pengedaran itu sangat mudah. Menurut undang-undang, kalau kepemilikan narkotikanya itu dalam pemakaian sendiri, saya ulangi ya. Kalau kepemilikan narkotika, menguasai narkotika itu, ya kan, untuk digunakan sendiri, itu namanya penyalahgunaan. Ini yang tidak boleh dipenjara. Tapi kalau untuk dijual, diedarkan, itu yang harus ditangkap, harus dimasukkan penjara. Nah, permasalahannya ini, bagaimana kalau dia menggunakan juga menjual? Nah, inilah yang kenapa perlunya dilakukan asesmen, ya kan? Karena penjual pengecer itu juga penjual, orang mengkonsumsi juga, makanya dilakukan asesmen. Dokter yang mengasesmen orang ini termasuk penyalahguna, mereka penjual atau penyalahguna. Kalau penyalahguna murni, sifat penegakan hukum tidak boleh ditahan. Undang-undangnya sudah mengatakan begitu, tidak boleh ditahan. Tetap proses, ya kan? Tetap ini keberhasilan penyidik, tetap ini keberhasilan jaksa, ya kan? Dan hakim tetap ini keberhasilan hakim. Cuman kewajiban memutuskan hukuman rehabilitasi itu ada dalam undang-undang. Gitu. Surat edaran Mahkamah Agung itu untuk apa? Berarti itu di jajaran di bawahnya dong, di hakim sampai pengadilan negeri. Dia masih sudah edaran, surat edaran itu Mahkamah Agung. Udah ada kriterianya, kalau ekstasi 8 butir, kalau sabu 1 gram. Di kriteria barang bukti Nunung 0,36, ya kan, positif, ya kan, di asesmen, kan gitu kan. Jadi alurnya sudah ada lah. Surat edaran Mahkamah Agung kalau tidak dipatuhi, tidak diaten oleh hakim-hakim di bawah dia, nggak usah ngeluarin surat edaran, cabut aja. Yang dibilang Pak Anang tadi, suatu saat boleh lagi menggunakan. Nah, seperti Nunung tadi, pemeriksaan awal kata 5 bulan, hasil puslapor 13 bulan, ngaku lagi 20 tahun. Karena orang kena narkoba itu ya gitu, ngomongnya maunya aja dulu. Jadi apa, siapa yang mau dipegang? Ya penyidik yang lewat, karena mereka yang meriksa. Tim asesmen tadi lah bisa menentukan. Kalau 13 bulan tadi hasil puslapor, kalau saya lihat hasil dari puslapor itu 13 bulan. Tapi Nunung pertama ngomong kan 5 bulan. Pemeriksaan kedua 20 tahun. Ya, ini kan mana yang tahu gitu lah. Sebagai sahabat dan sebagai sesama penyalahguna, ya harapan saya kalau bisa ya memang harus, bukan kalau bisa ya, memang wajib hukumnya untuk penyalahguna itu direhab. Itu loh, kalau memang kita mau mengimplementasikan mensosialisasikan hukum itu sebagaimana adanya, sebagaimana porsinya. Penyalahguna itu tetap harus direhab. Kan secara moral, kalau memang kondisinya Mbak Nunung itu ternyata tidak direhab, secara moral ya pastinya kita akan
mensuarakan hak-hak kita, apalagi seperti saya yang pernah mengalami hal yang sama dan serupa, ya kita pasti akan menyuarakan kenapa kok masih ada penyalahguna yang di penjara. Nah, tapi semua tadi kan terpulang kepada nunungnya sendiri, bahwa dia akan bisa menerima proses hukum yang sedang berjalan itu sebagaimana mestinya atau bagaimana, itu yang tahu cuma nunung. Jadi sekarang apakah udah ada jawaban dari penyidik sendiri dari Rehab atau enggaknya? Nah itu yang saya kurang tahu ya, karena itu yang tahu kan cuman nunung, keluarganya, dan kuasa hukumnya ya, kuasa hukumnya yang wajib menjawab itu. Karena kalau kita ini kan sifatnya karena kemarin kita besuk, terus kita lihat kondisinya nunung sehat, kondisinya nunung baik-baik aja, ya sebatas itu aja yang kita bisa sampaikan. Nunung sehat dan baik-baik saja. Dan kemudian yang lebih membahagiakan, rupanya Mbak Nunung sudah ikhlas menerima semuanya dan akan secara tabah menjalani proses hukum sesuai dengan aturan hukum yang sesuai dengan porsinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.